Shalom, apa kabar anak-anak ibu yang ibu kasihi? Berharap semuanya kita sehat, amin. Ya, PBM kita pagi hari ini dengan video sangat singkat, hanya mengingatkan ulang lagi pembelajaran kita di semester genap. Nah, sebelumnya kita berdoa ya. Kau Tuhan, sumber kehidupan kami, penyelamat dan pemelihara kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh ada, kami boleh melakukan setiap aktivitas kami, itu semua karena pertolongan-Mu, dan kami mau menyerahkan hidup kami, keluarga kami sepenuhnya, biar Tuhan yang menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak ibu yang ibu kasihi, materi kita di semester genap ini ada beberapa yang sudah kita pelajari bersama-sama. Yang ibu ingatkan, yang pertama adalah karunia Allah dalam kebersamaan, lalu identitas kita sebagai orang percaya, lalu kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Di sana disinggung juga mengenai berpacaran yang sesuai dengan kebenaran Allah atau kebenaran Alkitab. Sudah diizinkan atau belum? Nah, kita sudah pelajari bersama-sama. Nah, sekarang penekanannya di materi Allah pembaharu kehidupan dan karya pembaharuan Allah. Bukumu, buku BPK yang sekolah sarankan, ada di halaman 135. Sudah diberikan definisi atau arti kata daripada pembaharuan itu apa, lalu pembaharuan itu apa artinya, lalu kenapa harus dibaharui. Yang jelas kalau kita membaharui sesuatu, contohnya ibu kasih barang ini ya, ini barang yang sudah usang, tidak dapat digunakan lagi, sehingga satu harus dikerjakan. Kalau tidak diperbaiki, berarti satu lagi beli yang baru. Nah, demikian kehidupan setiap orang percaya pun seperti itu. Allah menciptakan kita bukan sekedar ia ciptakan lalu ditinggalkan. Enggak. Dia memelihara, menjaga kita, mengasihi kita, dan ketika Tuhan melihat, Kejadian 1 ayat 31, ingat Tuhan menciptakan semua baik adanya. Lalu Tuhan melihat ada di antara kita yang tidak baik, mungkin ada yang rusak, itu sebabnya perlu dibaharui. Amin. Jadi beri dirimu dibaharui oleh Tuhan, hargai pembaharuan yang Allah kerjakan di dalam Roh Kudus-Nya. Yang pertama, relakan dirimu. Nah, adik-adik atau murid-murid yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang melakukan pembaharuan itu adalah Allah sendiri, dan kita siap untuk dibaharui. Nah, itu sebabnya sifat pembaharuan itu sesuai dengan buku yang kita pelajari, ada yang disebut dengan dinamis dan konstruktif. Artinya bahwa maju bergerak itu dinamis, bergerak ya, dan konstruktif itu adalah membangun, sehingga tubuh Kristus ini atau tubuh kita ini tertata dengan baik sesuai dengan Allah kehendaki, dan itu juga membuat kita boleh selaras dengan kehendak Tuhan. Sebab itu anak-anak yang ibu kasihi, mari kita mengikuti proses karya Allah ini sebagaimana ia melakukan dalam perjanjian lama. Bagaimana Tuhan memberi pemulihan kepada setiap umat Israel pada zaman itu. Yang Tuhan mau adalah bagaimana supaya kita kembali kepada kemuliaan-Nya. Amin. Kita disempurnakan dan kita berkenan kepada Allah. Kita baca sebentar dalam perjanjian lama, bagaimana Tuhan berjanji kepada umat pilihannya akan Ia pulihkan. Buka Yehezkiel ayat Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Ibu membacanya, nanti murid-murid ibu telah firman Tuhan ini dan pelajari firman Tuhan ini dari panduan bukumu,
dari BPK ataupun sumber yang lain. Oke, Ibu baca bersama-sama, kita boleh lihat Yehezkiel 36 ayat 26. Tuhan berfirman begini bunyinya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Inilah pemulihan yang Allah kerjakan atau pembaruan yang Allah kerjakan bagi umat pilihan, yaitu bangsa Israel. Sehingga ketika kita belajar, umat Israel belajar mentaati kebenaran Tuhan, takut akan Tuhan, maka Tuhan memberikan roh yang baru untuk boleh kembali berjumpa atau berhubungan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, anak-anak ibu kasihi, sebagai umat yang percaya kepada Dia, sebagai orang Kristen yang kita tahu bahwa kasih Allah sudah Ia berikan, Ia nyatakan melalui kematian Yesus Kristus, di mana diingatkan. Nanti adik-adik atau murid-murid ibu silakan baca dalam Ibrani 9 ayat 15 sampai 28 dan juga Ibrani 12 ayat yang ke-24. Bagaimana Tuhan mengampuni ketika Ia di kayu salib setiap kita kesalahan ataupun pelanggaran kita. Bagaimana Ia menebus manusia dari maut yang tadinya kita yang harus kepada kematian oleh karena pelanggaran, tapi Yesus Kristus sudah melakukannya di kayu salib. Kita boleh melihat bagaimana Ia melakukannya, bagaimana Ia menjalaninya. Lukas 22 ayat yang ke-42 dan juga yang berikut. Tuhan lakukan pemulihan untuk hubungan kita kepada Allah karena kita sudah berdosa. Lalu bagaimana membaharui manusia kita ini dan memastikan setiap kita hidup kekal. Itulah yang Allah kerjakan di dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama tadi, Tuhan memulihkan keadaan orang Israel. Nah, sekarang apa yang dibaharui? Yang jelas, hati setiap kita, pikiran setiap kita, bagaimana tingkah laku kita, dan bagaimana hubungan kita kepada Allah, sesama, dan kepada lingkungan atau alam semesta ini. Sebab itu anak-anak ibu yang ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus, yang harus kita kerjakan adalah lihat di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Meninggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, dan berjalan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Jangan pernah kita menyanyiakan kasih karunia Allah ini. Perkenanan Tuhan masih sedang berlaku. Bertobat, tinggalkan kebiasaan buruk, kebiasaan lama, dan kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Tuhan ingatkan kepada setiap kita, ibu baca ya, untuk setiap kita, apa kata firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Dalam proses pembaruan ini yang Allah mau lakukan bagi kehidupan kita, dikatakan begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Iya. Roh Kudus mengerjakan dan kita mau, sebagaimana Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu. Lalu di ayat 2 dikatakan, berilah dirimu diperbaharui. Jadi Tuhan ingatkan setiap kita supaya kita juga mau diperbaharui.
berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ibu berharap kita semakin dewasa di dalam Tuhan, dan dari hari ke hari semakin bertobat atau meninggalkan kebiasaan lama menuju kepada kesempurnaan yang Allah kehendaki. Anak-anak ibu yang ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Jangan menyanyiakan kebenaran Allah, jangan menyanyiakan firman Tuhan, supaya kita juga dibarui dari hari ke hari semakin sempurna. Pengenalan kita takut akan Tuhan semakin ada pada kita. Kita tahu bahwa proses pembaruan itu dikerjakan dari waktu ke waktu sampai Tuhan mengambil atau Tuhan menjemput setiap kita. Dari proses kelahiran sampai kita kembali kepada Kristus, itulah proses pembaruan. Dan Ibu berharap setiap kita membekali diri dengan kebenaran firman Tuhan, setia untuk beribadah. Hari-hari ini kita masih beribadah di rumah, jadi ibadah di tengah-tengah keluarga. Mari semua melibatkan diri di dalamnya, adik-adik, orang tua, terjun, baik itu lewat gereja live streaming maupun untuk ibadah secara bersama yang kita lakukan sendiri, biar semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, kita ada di dalamnya. Nah, pelajaranmu baca terus di rumah, jangan sampai nilaimu rendah. Ini ibu harapkan karena ini sudah memasuki akhir, ujian sudah semakin dekat. Jangan sia-siakan waktu, lengkapi setiap catatan, laporkan dan kerjakan dengan baik. Dan yang terakhir ibu ingatkan, LKS memang tidak diberikan, tapi dalam buku BPK yang ibu sarankan kita miliki, semua soal-soal ada di situ selain file soal yang ibu sudah kasih di Google Classroom. Ibu masih menunggu setiap laporanmu, dan kalau ada yang kurang memahami, ibu tetap menantikannya khusus untuk minggu ini, karena kita akan melakukan proses perbaikan nilaimu dan ujianmu, melakukan membuat soal untuk setiap kita. Sekali lagi belajar di rumah, dan Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan singkat melalui video ini, biar kami semakin belajar, tetap setia, dan semakin mengandalkan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan sebagai siswa maupun siswi untuk belajar terus-menerus, sehingga kami boleh menjadi berkat lewat pengetahuan ilmu yang kami miliki. Bahkan sesuai dengan pembelajaran kami, biar pembaharuan kehidupan kami dari hari ke hari semakin ada menuju kesempurnaan sesuai dengan Kristus kehendaki. Dalam nama Yesus, Tuhan yang kami percayai, kami berdoa dan bersyukur. Amin.